Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai diskusi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bisa. Silakan dimulai. Jadi ini apa ya? Materinya kehujahan hukum negara sebagai hukum Islam. Jadi yang mulai dari kesimpulan langsung, kesimpulan pendahuluan maksudnya. Pendahuluan. Halo? Jadi pendahuluan. Kacamata sejarah, praktek hukum negara sebagai sumber hukum Islam bukan merupakan hal yang baru. Jadi hukum Islam jadikan hukum negara hukum Islam itu sudah ada pada masa kekhalifahan dan juga sewaktu Rasulullah hidup ya, dan berlanjut ke masa kekhalifahan berawal dari Abu Bakar hingga sampai pada khalifah-khalifah selanjutnya sampai kepada Turki Utsmani. Sebelumnya Turki Utsmani. Jadi tinjauan metodologis hukum negara sebagai bentuk ijma lokal. Jadi menurut Al-Syafi'i mengartikan ijma sebagai kesepakatan ulama mujtahid mengenai suatu hukum Islam al-Ghazali, merumuskan ijma dengan kesepakatan umat Muhammad secara khusus atas suatu urusan agama. Jadi dari dikutip Wahbah Al-Zuhairi, Muhammad Abu Zahra, dan Abdul Wahab Khalaf merumuskan ijma dengan kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad SAW pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syara. Yang ketiga, menurut Fazlur Rahman, pengertian ijma yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh usul fikih klasik yang menyatakan ijma sebagai kesepakatan bulat seluruh mujtahid bermula dari upaya Al-Syafi'i dari 150 sampai 240 Hijriah untuk menstabilkan dalam menekankan keberagaman praktik-praktik yang disepakati pada masa-masa sebelumnya. Disinilah akar timbul ketidakserasian hubungan antara ijma dan ijtihad. Setelah masa Syafi'i pada umumnya mengartikan ijma sebagai kesepakatan yang bersifat formal, final dan total sehingga sama sekali tidak ada pertentangan di dalamnya. Maka jadilah urutan Al-Quran. Jadi urutannya Al-Quran, Sunnah, ijma, dan ijtihad. Sampai di situ jelas? Jelas. Nggak ada ini kan? Bisa lanjut. Kita lanjut yang kedua. Pandangan ulama kontemporer tentang kehujahan hukum negara sebagai sumber hukum Islam. 1. Menurut Wahbah Az-Zuhairi,
beliau membagi sumber hukum Islam ada dua, yaitu sumber hukum Islam yang disepakati dan tidak disepakati, dan hukum di luar Islam. Yaitu contohnya yang di luar Islam itu seperti al-tashri' al-aqd, terus al-tafiq au al-ismah, dan al-ihalah. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, penggunaan akal secara murni tidak dapat dijadikan sumber hukum karena akal tidak dapat menentukan keadilan atau untuk mencapai tujuan hukum yang hakiki. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, pembuatan hukum adalah Allah SWT. Dan inilah yang membedakan hukum Islam dengan hukum manusia, karena hukum Islam sumbernya adalah wahyu dari Allah. Sumber hukum Islam dari Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa pembentukan sebuah hukum dalam Islam yang dilaksanakan di suatu negara tertentu harus dilakukan dengan cara musyawarah seperti parlemen, lembaga legislatif. Hukumnya didasarkan kepada wahyu ilahi berupa Al-Quran dan hadis. Lalu ada lagi pemikiran dari Syed Muhammad Rashid Ridho. Rashid Ridho menetapkan hukum dasar utamanya dalam menetapkan hukum. Rashid Ridho, dasar utama dalam menetapkan hukum adalah keadilan di antara manusia serta pemersamaan di depan hukum. Setiap aturan dan hukum yang mengandung nilai keadilan di dalamnya pada hakikatnya adalah hukum Allah. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas. Jadi lanjut yang ketiga, benang merah beberapa pemikiran ulama terkait hukum negara sebagai hukum Islam. Di sini Rashid Ridha menyatakan bahwa hukum negara dapat menjadi hujah sebagai hukum Allah apabila mengandung keadilan di dalamnya, sehingga hukum tersebut tidak butuh konfirmasi lagi dari nas, mengingat mula esensinya adalah keadilan itu sendiri. Melalui teori makasid dapat dijumpai benang merah terhadap kehujahan hukum negara sebagai hukum negara, yaitu ulama kontemporer berpendapat bahwa dalam pengaturan urusan muamalat diserahkan kepada pemerintah atau yang disebut ulil amri, dan diberikan peluang sebesar-besarnya kepada pemerintah dari sebuah negara untuk ikut andil dalam membentuk Islam menjadi sebuah undang-undang. Kehujahan hukum negara dapat menjadi salah satu sumber hukum Islam apabila hukum atau peraturan yang dihasilkan pemerintah atau ulil amri tersebut mengandung nilai keadilan dan kemaslahatan untuk semua, dan ukuran kemaslahatan tersebut harus sejalan dari nilai-nilai wahyu ilahi, yaitu Al-Quran dan hadis. Dari yang saya sampaikan sudah jelas apa? Jelas. Dilanjut. Selanjutnya itu kehujahan kompilasi hukum Islam sebagai hukum negara untuk menjadi sumber hukum Islam di Indonesia. Salah satu keberhasilan dalam menghilangkan disparitas hukum Islam di masyarakat Indonesia itu telah diformulasikan kompilasi hukum Islam di akhir tahun 80-an.
Lalu Abdul Ghani Abdullah menjelaskan paling tidak ada yang dapat dicatat dari Impres nomor 1 tahun 1991 dan keputusan Menteri Agama nomor 154 tahun 1991. Yakni perintah menyebarluaskan KHI, lalu rumusan hukum dalam KHI berupaya untuk mengakhiri persepsi ganda dari keberlakuan hukum Islam yang ditunjuk. Lalu menunjukkan secara tegas wilayah yang berlaku pada instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Lalu Abdul Ghani Abdullah juga menjelaskan paling tidak ada 6 sumber utama, yaitu hukum produk legislatif nasional yang telah tertuang dalam UU, produk judisial, lalu produk eksplanasi fungsionalisasi dalam melalui kajian hukum, rekaman pendapat hukum dari beberapa hakim, ulama, cendekiawan muslim, hampir mencakup seluruh Indonesia. Hasil studi banding keberagaman negara Islam di Timur Tengah seperti Maroko, Mesir, dan Turki, lalu yang terakhir pendapat serta pandangan yang hidup pada saat lokal karya alim ulama Indonesia. Beberapa kalangan mengatakan KHI merupakan fikih khas Indonesia. Nazarin mempopulerkan dengan istilah mazhab fikih Indonesia, yaitu sebuah pemahaman yang sistematis, padu, dan menyeluruh dari dalil nas, seraya memanfaatkan hasil kajian ilmu kontemporer. Tujuannya itu mengakhiri sebuah sistem yang lebih universal, bahkan final. Jumhur ulama di Indonesia berpendapat KHI adalah bentuk ijma dan dapat menjadi hujah untuk diamalkan. KHI menunjukkan adanya hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari umat Islam yang mayoritasnya Indonesia. Kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah prestasi yang besar umat Islam. Tidaknya dengan adanya KHI itu, saat ini di Indonesia tidak ada ditemukan lagi pluralisme. Dan itu fikih yang selama ini tidak positif telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat di Indonesia. Keberadaan KHI sampai saat ini telah menjadi pedoman oleh para hakim di pengadilan agama dalam menjawab permasalahan hukum Islam. Penulis berkeyakinan bahwa melihat sejarah diformulasikannya kompilasi hukum Islam, penulis menilai legalitas KHI sampai saat ini dijadikan pedoman oleh hakim di pengadilan agama. Lalu sudah memenuhi syarat ijma lokal sebagai bentuk perpaduan antara ijma dan takmin. Keduanya merupakan produk ijma masyarakat menjadi ijma yuridis dan bisa menjadi hukum negara sebagai salah satu dalil hukum yang sah di Indonesia. Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Bisa mungkin kalau nggak ada yang bertanya bisa dilanjut ke kesimpulan. Ini 3 menit. Kesimpulan. Pak jelasin ya. Ya, jelas. Kesimpulan pada bab ini. Jadi di sini kan diceritakan tentang penulis menemukan fakta bahwa dalam menetapkan hukum syara di masa klasik banyak ditemukan praktek ijma lokal. Yaitu maksud dari praktek ijma lokal itu praktek dalam agama itu kan banyak yang benar. Dan juga kebanyakan hukum di dalam Al-Quran sama hadis kan mengacu pada kebenaran. Makanya dalam setiap negara itu dikatakan national state. Di itu 1, 2, 3, 4. Kalimat kelima dari atas itu national state. Dikatakan sebagai hukum-hukum national state. Makanya itu dari adanya hukum Islam yang selalu benar, karena di situ kan juga dikuatkan dengan kata-kata dari ulil amri. Ulil amri kan sebagai orang yang mempunyai ilmu, sekelompok orang yang memiliki ilmu, gitu. Jadi tujuannya, harapannya Indonesia itu ada di alinea paling bawah itu. Bagian ini, harapan besar ditumpangkan kepada ulil amri. Harapannya
hukum-hukum Islam itu ada di Indonesia itu ini, yaitu hal ini diharapkan pemerintah Indonesia untuk terus berusaha meningkatkan hukum Islam yang ada di dalam KHI menjadi sebuah undang-undang. Intinya gitu. Jadi dari jelas nggak? Jadi menurutmu itu ulil amri itu kayak yang pemerintahan yang membuat undang-undang? Enggak. Ulil amri itu kayak mereka yang mengetahui ilmu. Kan pertama kan gini, memiliki ilmu, sekelompok orang yang memiliki ilmu. Habis itu, dari situ kan dari mereka dimusyawarahkan akhirnya dijadikan itu. Di kalimat itu kan ada kompilasi hukum Islam. Oh ya ini. Makanya dijadikannya kompilasi hukum, itu kan harus ada yang mengetahui maksud dari kompilasi hukum itu apa sih gitu kan. Itu namanya ulil amrinya gitu. Bukan pemerintahnya. Oke. Jadi, paham maksudnya? Paham. Jadi ini tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Sudah mau habis Zoom-nya. Mau dilanjut lagi. Ada pertanyaan untuk yang resum. Mungkin ini stop dulu. Kita lanjut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, yaitu yang pertama, bagaimana kehujahan hukum negara sebagai sumber hukum Islam. Jadi dari teori Mas Said dapat dijumpai benang merah terhadap kehujahan hukum negara sebagai hukum negara, yaitu ulama kontemporer berpendapat bahwa dalam pengaturan urusan muamalat diserahkan kepada pemerintah atau ulil amri dan diberikan peluang sebesar-besarnya kepada pemerintah dari sebuah negara untuk ikut andil dalam membentuk hukum Islam menjadi sebuah undang-undang. Kehujahan hukum negara dapat menjadi salah satu sumber hukum Islam apabila hukum atau peraturan yang dihasilkan pemerintah tersebut mengandung keadilan dan kemaslahatan. Jadi menurutku itu mungkin jawabannya dari yang mengandung nilai keadilan dan kemaslahatan. Lanjut, bisa mungkin lanjut pertanyaan ada yang mau ditambahkan atau nomor 2? Kan nomor 2. Tidak ada, sudah cukup. Pertanyaan kedua ya. Iya. Pertanyaan kedua, apakah kompilasi hukum Islam telah memenuhi syarat menjadi hukum negara? Kalau menurutku ya, itu sudah memenuhi. Karena di dalam hukum Islam sudah di hukum Islam sendiri itu sudah ada keadilan di antara manusia, terus bersamaan di atas hukum, di depan hukum, terus aturan dan hukumnya sudah mengandung nilai keadilan yang di dalamnya pada dalam hakikatnya. Kan contohnya kayak dalam Al-Quran sudah ada ketentuannya gitu loh, keadilan gitu loh. Hukum, iya, keadilan hukum. Oke, ada yang mau tambahkan? Jelas sih itu. Closing lah ya, abit kelubaan tadi orang. Jadi ini mungkin sudah terjawab semua. Bisa kita tutup. Operator tutup. Oke. Ya, jadi mungkin ini saja yang bisa kita diskusikan untuk hari ini, bab 4. Sekian saya kiri. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Jadi gimana? Salam, Rek, salam.
Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.